sore Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Kembali kita akan membawakan doa harian untuk membantu perjalanan arwah almarhumah Ibu Suni, dengan doa-doa yang selalu kita ucapkan dengan penuh ketulusan dan bakti. Semoga akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk menempati alam surga bahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera mengikhlaskan, merelakan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh keyakinan kepada Tuhan kita membawakan doa harian ini dengan hikmah. Dan disuruh ngambil kartu nama. Mohon berdiri. Marilah kita untuk mengawali doa, kita memberi hormat dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka halaman 2. Persembahan dupa untuk almarhumah. Lenceng awen itarulah wan insan Namo Sivante
Silakan duduk kembali. Namo Solo Boye Tantaye Toye Tajata Om Solo Solo Pola Solo Pola Solo Sabomo Namo Solo Boye Tantaye Toye Tajata Om Solo Solo Pola Solo Pola Solo Sabomo Namo Solo Boye Tantaye Toye Tajata Om Solo Solo Pola Solo Pola Solo Sabomo Om Yeyena Sampawa Wajelaikum Om Yeyena Sampawa Wajelaikum Om Yeyena Sampawa Wajelaikum
mohon berdiri, halaman 65, 66 dan 67 bagian atas. Marilah kita membimbing arwah almarhumah untuk selalu menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapai nirwana dengan Sang Bui. 65 bagian bawah. Namo Cape Dipa Tangyen Tong Sen Tecen Tata Paho Samsing Namo Cape Dipa Tangyen Tong Sen Tanur Kita Gawe Lumbang Namo Cape Nisan Tangyen Tong Sen Tumipata kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk almarhumah. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Suni Sulistyo. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga geresa almarhumah, bebas dari penderitaan timbal lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Silahkan duduk, bukunya ditutup. Tentang kasih sayang seorang mama, seorang ibu yang pernah diberikan untuk anak-anaknya, dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua kita, mamah kita. Semoga keluarga senantiasa ingin membangun keharmonisan antara keluarga sebagai balasan kebaikan dari orang tua, dan juga selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Pada saat ibu akan melahirkan, kelima organ tubuh terbuka lebar, menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya terlahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang berlimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-ngaduk bagian dalam tubuhnya. Kebaikan kedua orang tua sangat besar dan penting.
Penjagaan dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Seorang mamah senantiasa menyimpan yang manis untuk anak, dan tanpa mengeluh menelan yang pahit bagi dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan. Seorang mamah kasih tidak membicarakan kelaparan dirinya. Ibu rela berada di tempat yang basah, agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Dengan kedua payudaranya, dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya, seorang mamah jarang lega di atas bantal. Dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Seorang mamah baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Ibu yang baik adalah bagaikan bumi yang besar. Ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi. Yang satu melindungi dari atas, yang lain menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah sedemikian rupa, sehingga mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya, dan tetap menyukainya sekalipun anak terlahir lumpuh. Seseorang ibu mengandung anak dalam kandungannya dan melahirkannya. Orang tua bersama-sama memelihara dan melindunginya sampai akhir hayatnya. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Waktu kita kecil ada sebuah lagu yang dikaitkan dengan kasih ibu kepada anak-anaknya. Syairnya itu berbunyi demikian. Kasih ibu kepada Bita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada kita semua ya, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Setelah anak-anak sukses, mempunyai pekerjaan sendiri, mempunyai penghasilan sendiri, hidup mandiri, seorang ibu tidak pernah menyodorkan kwitansi-kwitansi pengeluaran-pengeluaran yang pernah diberikan, yang pernah dibelanjakan, kemudian ditagihkan untuk anaknya, untuk minta ganti. Pikirannya saat anak masih dalam kandungan pun berpikir untuk kebahagiaan untuk anak-anaknya. Bahkan di saat mengandung pun seorang ibu sangat hati-hati apa yang dimakan. Kemudian ada gerak-gerik badan jasmaninya pun akan hati-hati. Jangan sampai anak dalam kandungan mengalami cedera maupun mengalami cacat dan sebagainya. Setelah lahir kita bisa bayangkan dari pagi hingga malam hanya berpikir untuk kebahagiaan anak-anaknya. Itulah cinta dan kasih seorang mamah, seorang ibu yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Maka untuk membalas kebaikan dari orang tua, sekalipun sebetulnya untuk membalas kebaikan orang tua itu tidak mungkin. Bahkan Sang Buddha mengatakan, kamu niat untuk membalas kebaikan orang tuamu dengan menggendong ibumu, orang tuamu, dengan memanggul bahkan badan jasmanimu sampai hancur berkeping-keping berdebu, tidak pernah akan membalas kebaikan seorang tuamu, mamahmu. Ini artinya kebaikan seorang ibu tidak terhitung, tidak terukur dengan ukuran apapun. Hanya memberi, tak pernah mengharap kembali. Namun Bapak Ibu sekalian, di samping Sang Buddha membahas tentang tidak mungkinnya seorang anak untuk membalas kebaikan orang tua kita, di dalam sutta juga disebutkan, dalam Kubah Sang Buddha disebutkan
ada perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang berbakti yang mempunyai nilai sebanding dengan pengorbanan-pengorbanan dari seorang ibu, ya seorang mama. Apa perbuatan yang sebanding itu? Yaitu dikala orang tua kita belum berkeyakinan terhadap kemoralan, kita ajari, kita bimbing agar mempunyai kemoralan yang baik. Di saat orang tua kita mempunyai sifat kikir, ya kikir, mungkin karena mengingat masa mudanya itu susah, ya, kemudian jarang bermurah hati kepada siapapun, kemudian kita ajari anaknya, ngajari untuk berdana, ya, itu kebaikan itu adalah sangat besar sekali, artinya bisa merubah perilaku yang tercela, yang kurang baik terhadap orang tuanya. Itu sebanding perbuatan itu apabila bisa menyadarkan orang tua dari yang kikir menjadi murah hati, kemudian meyakini akan hukum sebab dan akibat, bahwa segala sesuatu di dunia ini berlaku hukum sebab dan akibat. Perbuatan baik mendatangkan kegembiraan, perbuatan jahat mendatangkan kesulitan-kesulitan dan kesukaran dan penderitaan-penderitaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini Mama Bapak Ibu sudah tiada. Maka tadi kita bersama-sama membaca naskah pertobatan. Kita mintakan kepada para Buddha. Tadi ada 88 Buddha yang kita mintakan pertobatan. Andai kata orang tua dalam banyak kelahiran dan kehidupan melakukan kekilapan-kekilapan, melakukan perilaku-perilaku yang tidak terpuji, semoga para Buddha berkenan mengampuninya, sehingga perjalanan arwah itu menuju alam bahagia akan lancar dan tidak menemui suatu kendala dan halang apapun. Yakinlah Bapak Ibu, dengan kebajikan, dengan ketulusan yang diucapkan melalui pertobatan, mau niat baik kita, semoga arwah dari almarhumah Ibu Suni Sulistyo benar-benar segera telahir di alam bahagia menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.